Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, bertemu saya kembali, Nusdianto Triakoso. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang salah satu fitur yang tersedia pada web e-learning, yaitu pembatasan akses atau restrict access. Nah, apa saja kegunaannya, apa saja manfaatnya, bagaimana caranya, kita ikuti tutorial berikut. Tapi sebelumnya silahkan klik tombol like dan subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi tutorial tentang berbagai macam tutorial untuk e-learning melalui channel YouTube saya. Nah, Bapak Ibu, untuk melakukan langkah-langkah mengaktifkan atau menggunakan fitur, salah satu fitur yang tersedia pada web e-learning, yaitu pembatasan akses. Kita masuk kepada kelas kita dahulu, ya. Kita lakukan login, kemudian kita pilih kelas yang akan kita lakukan untuk mengedit atau menggunakan fasilitas pembatasan akses tersebut. Jadi sebagaimana seperti tampak pada kelas saya di kelas ilmu penyakit dalam veteriner 1 di kelas A. Nah, terkait dengan pembatasan akses ini banyak manfaat yang bisa kita gunakan. Jadi dengan berbagai tujuan, dengan berbagai tahapan langkah proses pembelajaran online tadi itu, kita bisa manfaatkan baik itu terhadap berbagai macam resource yang tersedia, yang kita sediakan di kelas kita, ataupun berkaitan dengan berbagai macam aktivitas yang kita lakukan di kelas kita untuk mahasiswa tadi itu dalam berbagai macam strategi belajar yang kita terapkan pada kelas kita. Jadi contoh saja, misalkan kita ingin melakukan pembatasan akses untuk satu kegiatan misalkan. Jadi ada ujian susulan yang itu hanya boleh diikuti oleh satu orang atau dua orang saja, maka kita bisa gunakan pembatasan akses itu, sehingga mahasiswa yang lain dalam kelas yang sama tidak bisa mengakses kegiatan tersebut. Atau mungkin kita bisa mengimplementasikan panduan akademik yang diatur oleh fakultas ataupun universitas, manakala untuk mengikuti ujian akhir itu kita harus menerapkan mahasiswa tersebut tidak diperkenankan kalau daftar hadirnya kurang dari 75%, misalkan begitu. Nah, ini bisa langsung kita terapkan menggunakan restrict access tadi itu, sehingga mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria tersebut maka tidak akan bisa mengakses kuis atau ujian akhir yang kita lakukan. Dan banyak hal-hal yang lain, ya, terkait dengan strategi belajar, sebagaimana juga yang pernah saya terapkan pada kelas saya, sehingga saya melakukan satu strategi. Misalkan saya berikan bahan belajar, dia kemudian saya berikan self assessment, begitu, satu evaluasi singkat tentang kemampuan-kemampuan pemahamannya dari bahan ajar yang saya sampaikan di situ. Dan saya berikan pembatasan, maksudnya saya berikan ketentuan bahwa kalau dia memahami materi yang saya sampaikan tadi itu, maka dia akan lulus 70% hasil dari nilai yang dia kerjakan pada evaluasi tadi itu, maka baru dia bisa ikut kuis saya. Jadi ini ada beberapa serangkaian tahapan proses dalam belajar tadi itu, dan itu bisa saya terapkan dengan menggunakan restrict access atau pembatasan akses tadi itu. Nah, bagaimana caranya melakukan itu? Kita lihat di salah satu yang saya tunjukkan nanti untuk kita lakukan pembatasan akses. Jadi pembatasan akses bisa kita lakukan pada semua resource ataupun kegiatan activity yang ada di dalam kelas kita. Saya contohkan saja mungkin di bagian yang paling akhir, ya, manakala kita mungkin mengatur ujian akhir misalkan begitu, ya. Jadi ini ujian akhir yang sudah saya coba siapkan.
kemudian saya batasi waktu. Ya, jadi kita coba simulasikan, kita masuk ke bagian ini saja, diedit saja. Di bagian pengaturan tiap-tiap baik itu resources, jadi bahan-bahan ajar apapun, file dan segala macam tadi itu, di bagian akhir dari tab-tab tadi itu ada satu menu fitur yang bisa kita gunakan, ya, restrict access. Jadi sebelum activity completion biasanya ada restrict access. Nah, kita bisa klik tombol restrict access ini, kemudian kita bisa tambahkan. Jadi ada tombol add restriction, jadi tambahkan pembatasannya, akan muncul satu window kecil begini, ya, tampilan jendela kecil dengan banyak pilihan tambahan pembatasan tadi itu. Baik terkait dengan masalah activity completion, jadi setelah dia melakukan serangkaian kegiatan dan dia selesai begitu, kita bisa atur menggunakan itu. Kita bisa atur pembatasannya berdasarkan tanggal misalkan. Jadi dia hanya bisa diakses antara tanggal sekian sampai tanggal sekian, atau setelah tanggal sekian itu bisa kita atur berdasarkan itu. Atau berdasarkan grade tadi itu, saya atur berdasarkan nilai-nilai yang dia peroleh. Jadi minimal dia harus 70% jawaban benar dari self assessment, kemudian baru setelah itu dia bisa mengikuti quiz dengan metode pembatasan grade ini nanti. Melalui pembatasan grup juga demikian sama, ya. Jadi kita bisa membuat grup tertentu, siapa-siapa yang boleh mengakses aktivitas ataupun bahan ajar tertentu nanti berdasarkan grup itu yang kita izinkan atau kita tidak perkenankan misalkan begitu. Kemudian user profile juga demikian sama, manakala kita akan menginginkan hanya 1-2 orang saja yang bisa mengakses atau tidak bisa mengakses misalkan. Jadi kita bisa lakukan dengan berbagai macam pembatasan. Jadi ini contoh saja, misalkan kalau kita inginkan ada ujian susulan sehingga hanya user profile tertentu saja 2 orang yang kita izinkan misalkan, nanti akan kita pilih, ya. Akan muncul setelah kita pilih pendaftaran berdasarkan profil atau personil atau mahasiswa kita, ya. Jadi user profile yang mana, karena di situ persyaratannya begitu muncul pembatasan akses yang kita pilih tadi itu student must atau must not yang kita mau batasi. Jadi kalau kita must not, ya, jadi selain mahasiswa yang bersangkutan yang kita pilih tadi itu, kalau dia must maka dia harus yang bersangkutan, sehingga ini bisa kita jadikan pilihan. Jadi ini persyaratan umum yang untuk diberlakukan pada mahasiswa. Kemudian kita pilih mahasiswa yang bersangkutan yang harus sesuai kriteria tadi itu, kita pilih mahasiswanya, mungkin menggunakan first name, ya, menggunakan first name. Aturan penggunaan nama pada database mahasiswa di web e-learning kita, first name itu adalah nomor induk mahasiswa. Kemudian second name atau surname itu merupakan namanya, maksudnya, jadi nama lengkapnya, ya. Jadi first name itu akan berisi nomor induk mahasiswa, kemudian surname-nya adalah nama lengkap si mahasiswa. Jadi kita gunakan saja first name, kita masukkan nanti nomor mahasiswanya, ya. Saya andaikan saja nanti kita ini. Jadi persyaratannya bahwa yang bersangkutan dengan nomor induk itu harus sama dengan 06123 misalkan 45678 misalkan nama yang mahasiswa yang bersangkutan. Ini kita batasi, hanya dia saja yang bisa mas, karena dia ya harus selain yang ini yang sesuai dengan kriteria ini tidak bisa mengakses aktivitas ini, ya. Kemudian kita bisa save and return to course. Jadi seperti itu, sehingga hanya mahasiswa yang bersangkutan ini saja. Jadi kita tunggu. Nah, ini hasilnya nanti akan seperti ini, ya. Jadi hidden, jadi saya tunjukkan saja misalkan begitu show, dia hanya akan dibatasi saja oleh aktivitas tersebut. Jadi ini hanya akan bisa diakses oleh yang punya nomor induk 06123456678. Selain itu tidak akan bisa mengakses aktivitas ujian akhir IPDP 1. Jadi ini salah satu cara untuk kita bisa melakukan pembatasan
akses. Jadi saya akan tunjukkan cara yang lain. Kita lakukan modifikasi atau edit setting. Jadi kita bisa ubah lagi. Misalkan ada 2 orang. Ini harus ketentuan ini harus bisa kita pahami betul karena melibatkan rumus-rumus tadi itu yang jadi misalkan kita inginkan 2 orang untuk mengakses hal yang sama karena yang ujian susulan 2 orang. Jadi kita student must juga karena dia harus sama. Maka kemudian kita bisa tambahkan add restrict-nya tadi itu, namanya itu juga user profile-nya. Jadi ada 2 orang. Ada perbedaan di antara yang pertama tadi itu. Kemudian akan muncul yang match-nya ini yang sesuai tadi itu, apakah semuanya harus terpenuhi seperti itu ya. Kalau seperti ini tidak mungkin. Kenapa demikian? Karena ini seperti ketentuan 2 hal yang harus dipenuhi bersamaan. Jadi N masalahnya. Ya, jadi dia harus punya nama nomor itu dan punya nomor yang lain lagi. Dan ini tidak mungkin untuk 1 orang mahasiswa sehingga persyaratannya kita ubah any. Jadi siapapun yang punya beberapa macam ketentuan itu maka akan sama. Jadi di sini pun akan berubah or atau ya. Jadi dia mahasiswanya dengan nomor induk ini atau nomor induk yang lain, misalkan saya berikan 0612345676 misalkan begitu. Jadi ada 2 orang yang punya nomor induk 0612345678 dan 0612345676. Itu yang akan bisa mengakses karena dia OR ininya ketentuannya. Kalau dia N maka 2 ketentuan tadi itu harus terpenuhi pada 1 orang. Dan itu tidak mungkin. Artinya begitu ya. Jadi ini hal-hal yang harus Anda perhatikan betul manakala memberikan ketentuan atau prasyarat untuk pembatasan akses tadi itu. Nah, ini bisa kita tambahkan kemudian kita save and return to course. Maka akan muncul ketentuan yang berbeda lagi dari yang pertama tadi. Sorry. Ada yang tidak sesuai. Oh ini, jadi ini belum saya pilih. Ini first name ya. Jadi first name kita pilih. Nah, kemudian kita simpan. Ya, jadi persyaratannya akan sedikit berbeda dengan yang tadi. Jadi kita bisa lihat hasilnya di bagian akhir tadi itu. Nah, kemudian ada 2 orang yang boleh mengerjakan. Jadi ujian ini tidak akan bisa diakses kecuali yang punya first name ini dan yang punya first name itu. Nah, kira-kira demikian cara kita melakukan pembatasan akses berdasarkan individu atau profilnya tadi itu. Dengan cara yang lain, misalkan kita bisa batasi itu dari ketentuan yang lain. Misalkan kalau saya kemarin membatasi berdasarkan tadi itu nilai atau hasil dari grade atau nilai ujian dari evaluasi yang lain. Jadi saya persyaratkan ujian tadi itu supaya dia lulus duluan. Kemudian kalau dia setelah lulus dari dari ketentuan itu maka dia baru boleh mengikuti kegiatan ini. Jadi misalkan begitu. Nah, ini saya tentukan. Jadi seandainya kita bisa atur itu berdasarkan grade. Jadi siapa mahasiswa yang bisa mengakses ujian ini yang sudah lulus dari ujian sebelumnya misalkan ya. Nah, tadi itu student must. Ini berdasarkan grade yang mana, dari aktivitas yang mana. Kita bisa ambil, nanti kita bisa pilih ya. Dia harus ya match dengan match the following ini, ketentuan berikut ini. Dari grade misalkan kalau saya tentukan dari self assessment. Jadi saya pernah membuat tryout semacam begitu untuk mengukur kompetensinya secara individual. Di sana sudah saya persyaratkan nilai minimal dia 70% dari total jawaban-jawaban tadi itu ya. Di sini kemudian kita atur dari grade dari aktivitas itu, kemudian kita pilih dia harus lebih besar ya dari yang saya tentukan, misalkan 70% gitu ya, 70% tadi itu. Nah, kira-kira demikian. Maka hanya mahasiswa yang sudah lulus dari self assessment yang kemudian dia bisa mengakses aktivitas ini dengan minimal nilai 70% ya. Jadi kita bisa save
ya, kemudian kita akan lihat hasilnya seperti itu nanti. Jadi di akhir kemudian kita akan tahu bahwa ujian akhir ini hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang tadi itu yang lulus dengan skor tertentu pada self assessment di KST-nya. Misalkan ini salah satu contoh yang lain. Contoh yang lain, karena kita misalkan memenuhi ketentuan pedoman akademik berdasarkan attendance atau presensi, ya, kita juga bisa lakukan itu langsung. Jadi kalau misalkan secara konvensional kita harus melihat satu persatu membolehkan dan tidak membolehkan mahasiswa ujian karena presensinya kurang dari ketentuan, maka dengan online quiz atau bentuk ujian online begini kita bisa langsung batasi itu dengan memberikan persyaratan. Ya, persyaratannya berdasarkan grade juga, tidak apa-apa. Jadi aktivitas presensi atau attendance itu sudah kita buat grade juga. Jadi tiap kali dia presensi atau present atau apa namanya sesuai ketentuan, kalau dia hadir tadi itu maka nilainya 2. Kalau dia terlambat itu kemudian nilainya 1, dan kalau dia absen maka nilainya 0 hasilnya tadi itu. Dan dia akan akumulasi dari total pertemuan, katakanlah ada 14 pertemuan tadi, berarti maksimal dia bisa mengumpulkan nilai dari presensi tadi adalah 28 atau 14 kali 2 manakala dia memang hadir terus. Dan persyaratan yang harus dipenuhi manakala mewujudkan panduan akademik tadi itu 75% minimal dari kehadiran itu dia bisa ikut ujian akhir. Maka kira-kira kalau 70% dari 28, kira-kira 21 nilai yang harus dia kumpulkan dari attendance, ya, dari attendance itu. Maka ini bisa kita langsung lakukan pembatasannya. Presensi, jadi saya lihat ini presensi kuliah. Nah, saya tetapkan di situ presensi kuliah minimal 70%, 75% misalkan. Ini pasti akan langsung dihitung sendiri, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang akumulasi nilai presensinya kurang dari 75% dari total 14 kali pertemuan tadi itu, atau sekitar 21 minimal, dia akan ini tidak bisa mengikuti ujian. Jadi dia harus minimal segitu. Jadi kalau kurang dari ini maka dia pasti tidak bisa mengikuti ujian. Dengan berbagai macam skenario tentu saja. Jadi kalau 21 itu bisa dipenuhi kalau dia memang hadir terus. Minimal 14 kali tatap mungkin 7 kali 7 pertemuan, ya, 7 pertemuan dia hadir terus. Ini ditambah kira-kira dengan 7 kali pertemuan dia terlambat misalkan begitu, ini masih terpenuhi ketentuan. Sehingga banyak skenario tadi itu pembatasan poin atau nilai atau grade dari aktivitas presensi tadi itu bisa dilakukan. Dengan begitu nanti kita sudah tidak lagi memeriksa satu persatu mahasiswa kita izinkan atau tidak kita izinkan, ya, dengan melakukan metode ini, pembatasan akses ini, sehingga siapapun yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan presensi tadi itu, misalkan 75% dari total kehadiran, maka dia pasti tidak bisa mengakses ujian akhir atau apapun aktivitas yang kita berikan pembatasan akses itu, baik itu aktivitas ataupun bahan-bahan ajar yang kita sediakan di kelas kita secara online tadi itu. Jadi ini kira-kira tips dan triks untuk menggunakan pembatasan akses. Jadi kita bisa modifikasi berdasarkan tanggal, nanti berdasarkan kelompok. Jadi kalau berdasarkan kelompok saya gunakan misalkan untuk kehadiran, ya, jadi praktikum. Praktikum ini dia saya berikan pembatasan untuk link praktikum, untuk link Zoom dari kelompok B, maka ya saya buat kelompok B dulu, yang dengan itu dia bisa mengakses, dan selain yang kelompok B tidak bisa mengakses. Demikian juga untuk link praktikum kuliah untuk praktikum kelompok A misalkan, saya buat kelompok praktikum A dulu, kemudian saya lakukan pembatasan berdasarkan itu, sehingga hanya mahasiswa dari kelompok A saja yang bisa mengakses link tersebut, kelompok lain tidak bisa, dan seterusnya. Jadi banyak inovasi-inovasi ataupun
langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Jadi seperti di kelas saya ini ada beberapa contoh yang demikian, termasuk saya lakukan untuk ujian kuis misalkan begitu, saya sudah terapkan untuk bisa mengikuti kuis ilmu penyakit digesti di topik mata kuliah saya, maka dia harus melakukan ujian dulu di self assessment. Dia di ujian self assessment itu dia bisa lakukan berapapun kalinya jumlah dia lakukan dalam proses belajar itu, mengukur kemampuan pemahamannya dia dalam topik yang saya berikan tadi itu, sehingga dia mencapai minimal poin ya 75% dari total jawaban yang harusnya dia jawab benar tadi itu, sehingga baru dia bisa mengikuti kuis. Sehingga saya katakan pada mahasiswa ini permainan maksudnya. Jadi yang menentukan boleh tidaknya ujian kuis bukan saya tetapi mereka sendiri. Setelah mereka belajar topik yang saya berikan dan mereka pelajari dan mereka paham secara minimal, maka kemudian saya bisa izinkan atau sistem akan bisa izinkan nanti dia bisa mengikuti kuis ataupun tidak. Jadi kira-kira permainannya demikian sama ya. Dan materi-materi yang lain pun bisa dilakukan seperti itu, baik itu di bahan-bahan ajar ataupun aktivitas yang lain melalui proses pembatasan akses tadi itu. Demikian mungkin tips dan trik yang saya berikan terkait dengan implementasi atau penggunaan salah satu fitur penting di dalam kelas web e-learning kita di aula untuk pembatasan akses atau restrict akses. Bersama saya Nusdianto Triakoso, kita akan ketemu lagi pada tutorial-tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.